Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Sudahlah. Aku tidak peduli lagi dengan Ysel si Raja Perompak. Aku ingin bertemu dengan master hebat seperti Loki, lalu menikmati kejayaan bersama dengannya. Aku tak mau jadi pencuri, aku ingin jadi pahlawan. Jadi ambil saja semua yang kau mau. Sekarang ini tidak ada gunanya lagi, ambillah semua. Memang master sampah yang tak becus jika saja dia mendengarkanku. Semuanya pasti tidak seperti ini, ucap Ysel merah. Han pun melihat lembaran kertas itu. Ia berkata, "Loh, bukannya informasi ini semuanya dulu aku yang buat? Oh, jadi dia adalah salah satu fans berat dariku." Han melihat Ysel merah. Ia bergumam, "Setiap akun memiliki satu peri. Mereka juga akan menghilang ketika suatu akun ditutup atau dihapus. Hal itulah yang menjadikan seorang peri dari setiap akun bekerja keras untuk menjaga lobby atau waiting room berjalan dengan baik." Lalu Han bertanya ke Ysel merah, "Hei, jika kau pergi, apa yang akan terjadi dengan mastermu?" "Ya, jadi lobby ini akan kacau," ucap dari Ysel merah. Peri bertanggung jawab dan bergantung pada perintah dari master. Jika mereka menghilang, pasti akan sulit untuk melanjutkan memainkan gamenya. Saat ini juga sedang tidak ada peri di Nilfgaard, tapi Yurnet bisa mengambil alih perannya. "Hei Yurnet, apa Ysel Nilfgaard belum kembali?" Lalu Yurnet pun menjawabnya, "Sesekali dia memang mengirim kabar bersama Siris, tapi bisa dibilang dia tidak ada di sini. Menurut analisis saya, sebuah lobby yang tidak memiliki peri akan mengalami penurunan tingkat efisiensi operasional sebesar 87%. Sampai sulit untuk melakukan perintah dasar dan layar yang tersendat-sendat dan biasanya disebut dengan sebagai akun bug." Baiklah, aku mengerti sekarang. Hei kau, Ysel merah, masuklah ke Nilfgaard. Kebetulan ada posisi yang kosong di sana. "Hah? Bicara apa kau? Sudah kubilang untuk berhenti mengatakan omong kosong seperti itu." "Lihatlah itu, apa itu belum cukup?" tanya Han. "Apa? Ini kan rencana tim manajemen Nilfgaard." "Hei Yurnet, dari tadi kau di atas sana kan? Jadi kau terus mengawasiku ya Yurnet," ucap Han. Apa-apaan itu?" "Tunggu, itu kan lambang dari Nilfgaard." "Tunggu, apa mungkin kau?" ucap Ysel merah yang udah mulai keringet dingin. "Loki, ternyata kau Loki!" teriak Ysel merah sambil dilempar Han. "Ya, cepatlah pergi dan jangan berbuat onar," ucap Han sambil melempar Ysel merah ke airship Nilfgaard. Setelah masuk ke airship, Ysel merah benar-benar terkesima melihat hero nomor 2 Nilfgaard, yaitu Yurnet. Lihat aja ya, mukanya sampai nggak bisa berkata-kata. "Oke Yurnet, jadi cobalah kau memutus hubungan Harla dengan peri itu dan urusi segala hal yang diperlukan," ucap dari Han. Han lalu bergumam, "Sekarang penggunaan pemanggilan senjatanya tinggal 2 kali, jadi harus kugunakan dengan baik di masa depan." Scene pun berpindah ke Tonia. Terlihat Han sedang melatih Katio yang memperkuat fisiknya. Ternyata si Katio masih nggak percaya ya Han bisa balik dengan selamat dengan perang kemarin. Dia nggak tahu aja si babang Han kita itu siapa. Terlihat Volka masih berlatih keras demi bisa mengejar ketertinggalan dengan Katio. Tapi ya, si Velkis ini bener-bener ya guys. Velkis berkata, "Ini sudah sebulan, Master belum menyuruh kita untuk melakukan misi." Kemungkinan ia masih berpikir hero siapa yang harus dikeluarkan dari party 1 sambil si Velkis melihat ke arah Volka. Lalu Volka yang sudah tidak tahan lagi, ia langsung pergi dari area latihan dan menyendiri. Han yang melihat itu memilih untuk diam. Ia bergumam dalam benaknya, "Velkis mungkin ada benarnya. Tentu itu hanya setengah benar. Kami semua sudah meningkatkan kekebalan terhadap api untuk bisa bekerja sama lebih baik dengan sihir milik Volka dan menjalankan banyak misi. Mengeluarkannya pada saat ini akan menghancurkan formasi party. Kalau whatever memerintahkan itu, maka aku akan menyuruhnya untuk memikirkannya lagi." Waktu pun berlalu di Tonia. Terlihat Volka dan Tilda hero baru sedang membuat potion. Dan di sini Volka bertugas sebagai gurunya.
Tilda memiliki kelas apoteker. Volka juga menyarankan untuk membuat sebanyak-banyaknya potion karena jika parti 1 membutuhkannya, mereka bisa langsung mengambilnya melalui portal dimensi. Mendengar itu, Tilda semakin semangat dan membuat lebih banyak potion untuk mensupport parti yang akan ke medan perang. Sekarang bisa dilihat ya si Volka, dia kayaknya udah flat banget dan gak ada semangat sama sekali. Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa yang layak dikeluarin dari parti 1? Komen di bawah ya guys. Scene pun berpindah ke depan Spacetime Rift. Volka di sini masih happy ya karena ia merasa sihir elemental jauh lebih penting. Oke, jadi misi kali ini berada di lantai 31, tepatnya di tengah lautan. Mereka diberikan sebuah kompas untuk menuntun ketujuan yang diharapkan dan juga mereka dipaksa menggunakan dayung untuk ketujuan itu. Han lalu menyuruh Nerissa, Velkis dan juga dirinya bersiap untuk mendayung bergantian. Karena dayungnya hanya ada 2, sedangkan Volka hanya duduk berdiam diri saja. Tapi Han, aku juga bisa melakukan itu, teriak dari Volka. Aku memilih pembagian ini juga bukan tanpa alasan. Aku tidak mau kau nantinya panik dan mengeluarkan sihir apimu. Jadi, itu malah membuat kita dalam bahaya dan menenggelamkan kapal ini. Mendengar dirinya tidak dibutuhkan, Volka hanya bisa terdiam. Kau harus mengerti Volka dan tidak perlu aku jelaskan lebih detail lagi, ucap Han. Volka pun hanya menunduk dan mengiyakan perkataan dari Han. Tiba-tiba terdapat serangan dari monster laut yang menyerang ke arah kapal mereka. Han yang melihat itu segera menggoreskan tangannya. Ia berusaha memancing monster itu menggunakan darahnya sebagai umpan di dalam laut. Jenna bertugas untuk menghabisi para monster ikan dari daratan, sedangkan Han berusaha untuk menghabisi mereka dari dalam air. Tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Sial, aku kehabisan nafas. Aku harus segera ke daratan, gumam dari Han. Ternyata salah satu monster sudah menahan kaki Han. Jadi Han pun kesulitan untuk menuju ke daratan. Hei, Han sudah terlalu lama di air. Kita harus menyelamatkannya, teriak Volka. Sudah, biarkan saja. Kita masih belum mendapatkan aba-aba dari Han. Sebaiknya jangan gegabah, ucap dari Nerissa. Tiba-tiba, dengan penuh cairan merah, Han muncul dari permukaan air laut. Jenna yang panik langsung segera menepuk-nepuk punggung dari Han. Bos, kau itu kenapa? Sudah kubilang kenapa kau bertindak sendiri, teriak Jenna. Volka yang melihat keadaan Han merasa bersalah karena tidak bisa membantu apapun. Sudah, tak usah dipikirkan. Buktinya tidak ada masalah kan? Sebaiknya segera mendayung lagi ke arah yang kompas itu tunjukkan. Lalu, beberapa hari pun telah berlalu. Mereka terus-menerus mendayung dan membasmi monster di sana. Sedangkan Volka hanya bisa terdiam duduk melihat rekan-rekannya berjuang. Di saat malam hari, Velkis duduk di sebelah Volka. Ia menyeletuk. Sebaiknya gunakan waktu luangmu untuk belajar sihir baru. Dan jika kau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah saja, ucap dari Velkis. Volka berkata, sihir itu dasarannya berbeda, itu sangat sulit untuk dilakukan. Tapi seketika Velkis memotong perkataan Volka. Kalau aku malahan ingin hal ini cepat berlalu agar aku bisa kembali berlatih lebih keras lagi. Setelah beberapa lama, raid di lantai 31 pun selesai. Nerissa terus memantau gerak-gerik dari Volka. Ia seolah-olah sadar kalau Volka sedang tidak baik-baik saja. Lalu Volka pun mendekat ke Han. Kedepannya aku akan belajar sihir angin agar aku bisa membantu kalian. Tapi di saat Volka berkata demikian, hal yang paling ia takutkan pun terjadi. Ding, pesan pun masuk. Volka telah dikeluarkan dari parti 1 dan digantikan dengan Katio masuk ke parti 1. Melihat pesan itu, betapa terkejutnya Volka. Benar-benar runtuh kepercayaan diri dari Volka selama ini. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu dari Volka. Ternyata Volka adalah anak seorang bangsawan dan dia juga termasuk anak yang berbakat dari keluarga struktur. Dengan potensi yang ia miliki, Volka merasa ia bisa mengikuti pelajaran di akademi dengan baik. Setelah masuk akademi, ia memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat terutama di sihir api. Bahkan sampai masternya pun mengakui bakat dari Volka pada saat itu. Tapi suatu insiden pun terjadi.
Volka awalnya ingin belajar suatu sihir baru, tapi hal yang di luar dugaan pun terjadi. Ia tidak sengaja membuat kobaran api yang sangat besar. Dengan santainya, master dari Volka menghilangkan api yang diciptakan oleh Volka. Ia dengan senyumnya berkata, sepertinya mage berbakat lahir di negeri ini. Aku menunggu perkembanganmu, Volka. Lalu kita dibawa ke timeline sekarang lagi. Giselle berkata dengan senangnya, Volka, kau diistirahatkan dahulu ya dari party 1. Jadi kau tidak perlu khawatir lagi untuk bekerja. Kau bisa gunakan waktu istirahat ini sebaik mungkin. Han yang melihat notif itu juga berkata, oh, jadi sudah ditentukan ya. Volka pun melihat Han. Han, apa kau tidak bisa membantuku? Lalu sampai kapan aku harus beristirahat? Ya, mungkin sampai lantai 35 atau 40, Volka. Mau bagaimanapun, ini juga perintah master. Aku juga tak ada alasan kuat untuk mengabaikannya. Sebelumnya aku juga khawatir tentang pergantian formasi pada party. Tapi aku yakin kau pasti tahu kenapa ini bisa terjadi. Dan juga kenapa kau malah marah. Bukannya kau yang selalu protes tentang masalah istirahat, ucap dari Han. Tapi Han, ini kan terlalu berlebihan. Aku... ucap Volka yang terbata-bata. Han pun berkata, tapi tenang saja Volka, di saat kami akan membutuhkanmu, pasti aku akan meminta master untuk memasukkanmu lagi. Lalu setelah itu, Volka berakting marah-marah ke hadapan master di depannya. Tapi guys, di balik semua itu, ternyata Volka sangat sedih dengan keputusannya dari master, dan ia merasa dibuang oleh master. Lalu scene berpindah ke arah Han dan Katio. Ia langsung menyeret Katio karena sekarang ia termasuk dari party 1. Baiklah, kita akan langsung memulai menantang lantai 32. Apa? Kenapa aku ikut bertarung? Bukannya aku sebagai magic engineer di sini. Tugasku hanya memperbaiki airship, teriak dari Katio. Han hanya bisa berkata kalau semua ini adalah perintah dari master. Lalu, mereka pun lagi ditransfer ke tengah laut, sama seperti misi sebelumnya. Mereka harus melanjutkan untuk mencapai titik yang ditunjukkan di kompas. Oh, jadi ini di tengah laut ya. Baiklah, lihat apa yang bisa aku perbuat, ucap Katio. Dengan santainya, Katio membuat segel tangan. Ia langsung membuat seperti baling-baling untuk mendorong kapal kayu itu. Seketika mereka dengan cepat melaju ke titik yang dituju. Sial, tahu gini mending ngajak si magic engineer dari awal saja. Apa kita buang saja dayung ini? Aku seperti orang bodoh kemarin mendayung tanpa henti, ucap Velkis. Seketika monster ikan hiu menyerang mereka dengan jumlah yang banyak. Dengan keahlian lainnya, Katio mengaktifkan sihir di dalam air. Ia pun membuat semua monster ikan hiu tersengat listrik dan membuat mereka langsung KO. Astaga, ini sih jauh banget perbandingannya dengan si Volka. Bahkan kami tidak perlu melakukan apapun, gumam mereka bertiga. Ya, aku mau bersantai dulu. Kalau sudah sampai kau bisa membangunkanku. Ini ya guys, tipe-tipe orang jenius. Mereka itu pasti menemukan segala cara dan cara termudah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.